warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada video pembelajaran kita kali ini, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 9. Pada materi kita kali ini kita akan membahas mengenai memahami tajwid tentang tafkhim dan tarqiq. Mungkin kalian pernah mendengar kata-kata lam tafkhim dan lam tarqiq. Ya, tafkhim artinya dibaca tebal, sedangkan tarqiq artinya dibaca tipis. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai hukum bacaan lam pada lafaz jalalah Allah. Lam tafkhim dan lam tarqiq pada lafaz jalalah Allah. Lam pada kata Allah dibaca tafkhim atau dibaca tebal apabila lafaz Allah itu didahului oleh harkat patah atau dhamma. Contoh, Qul huwallahu ahad. Allah itu dibaca tebal karena sebelum Allah itu berbaris di atas. Yang kedua, zahaballahu. Allah itu dibaca tebal karena sebelum kata Allah itu banyak baris di atas. Fazadahumullahu marado. Allah itu juga dibaca tebal karena sebelum kata Allah mimnya berbaris dhammah. Itu namanya lam tafkhim atau lam yang dibaca tebal. Yang kedua, ada namanya lam tarqiq, lam yang dibaca tipis. Lafaz Allah itu dibaca tipis ketika lafaz Allah itu didahului dengan harkat kasrah atau baris di bawah. Contohnya bismillah, alhamdulillah, billah, mirizkillah. Maka kata-kata Allah itu adalah tipis bacaannya. Kenapa? Karena sebelum kata Allah itu berbaris di bawah. Yang kedua, hukum bacaan ro. Ro itu juga ada dua, ada namanya ro tafkhim, ada namanya ro tarqiq. Ro tafkhim itu artinya ro yang dibaca tebal. Ro tarqiq artinya ro yang dibaca tipis. Yang pertama, huruf ro tafkhim, huruf ro yang dibaca tebal. Kapan dia dibaca tebal? Yang pertama, ketika huruf ro itu berbaris patah, baris di atas, atau patah tain, baris dua di atas. Contoh, faradallah, ro-nya itu baris di atas, namanya ro tafkhim. Birabbin nas, ro-nya baris di atas, itu namanya ro tafkhim. Syarrayyara, ro-nya baris dua di atas. Khairayyara, barisnya dua di atas. Itu namanya ro tafkhim, ro yang dibaca tebal. Yang kedua, ciri-ciri ro tafkhim, ro yang dibaca tebal itu adalah ro-nya berharkat dhammah atau berharkat dhammah tain. Contoh, huwal abtaru, ru-nya itu berbaris dhammah, itu namanya ro tafkhim. Nasrullah, ru-nya itu berharkat dhammah, itu namanya ro tafkhim, ro yang dibaca tebal. Narun hamiyah, run dhammah tain. Khabirun, run, itu namanya ro tafkhim. Yang ketiga, ciri-ciri ro tafkhim, ro yang dibaca tebal itu adalah ro-nya itu berbaris sukun, berbaris mati. Tetapi didahului oleh huruf harkat berbaris patah. Ro-nya berbaris mati tapi sebelumnya berbaris di atas atau berbaris patah. Contohnya wa ar salah. Ro berbaris mati sebelum ro berbaris di atas. Ar. Ya. Yang keempat, ciri-ciri ro tafkhim itu adalah ro-nya berbaris mati, berbaris sukun, didahului oleh huruf yang berharkat dhammah. Ro-nya berbaris mati tapi sebelumnya berbaris dhammah. Contohnya zurtumul maqabir. Zur, ro-nya berbaris mati sebelum ro berbaris dhammah. Itu yang pertama. Yang kedua, ada huruf ro yang dibaca tarqiq. Artinya huruf ro yang dibaca tipis. Kapan huruf ro itu dibaca tipis? Yang pertama, ketika huruf ro itu berbaris kasrah atau baris di bawah, atau kasrah tain. Contohnya rihlata syita, ro-nya berbaris di bawah, rih. Nah, itu namanya ro tarqiq, ro yang dibaca tipis. La fi khusrin, rin, kasrah tain. Nah, itu juga namanya ro tarqiq. Yang kedua, ciri-ciri ro tarqiq itu ro yang dibaca tipis, ro-nya berbaris sukun, berbaris mati, didahului oleh huruf harkat yang berbaris kasrah. Contohnya, inna rabbaka labil mirsad. Mir, ro-nya berbaris mati,
Tapi sebelum ro berbaris mati itu mi berbaris di bawah. Ya. Irji'i. Nah, ro-nya berbaris mati, tapi sebelum ro itu berbaris di bawah. Ir. Nah, itu namanya ro tarkik, ro yang dibaca tipis. Oke semuanya, udah paham kan? Nah, sekarang mari kita praktekkan dalam ayat surat Az-Zumar ayat 52 ini. Qul ya ibadiyallazina asro. Ro-nya baris di atas. Ro apa namanya tadi? Ya, ro yang dibaca tebal, tafkim namanya, karena dia berbaris di atas. Ala anfusim la taqnatu mirrahmati. Ro-nya berbaris di atas. Nah, itu namanya juga ro tafkim. Matillah, rahmatillah, ada kata-kata Allah, tetapi sebelum Allah itu berbaris di bawah. Itu namanya lafaz jalalah apa tadi? Lam tarkik, lam yang dibaca tipis. Innallaha, itu dibaca tebal. Innallaha, kenapa kok dibaca tebal? Karena sebelum kata Allah itu dia berbaris di atas. Yaghfiru, ro-nya itu berbaris doma. Yaghfiru, berarti ro apa namanya tadi? Ro tafkim, ro yang dibaca tebal karena ro-nya berbaris doma. Ya. Yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Ghafuru, ro-nya berbaris doma, ro tafkim, ro yang dibaca tebal. Rahim, ro-nya juga baris di atas, namanya ro tafkim. Lanjut. Surat Ali Imran ayat 159. Fabima rahmatin, ro-nya berbaris di atas, yang tanda merah itu. Ya, itu namanya ro tafkim. Minallah, Allahnya itu dibaca tebal. Minallah, itu namanya lam tafkim, lam yang dibaca tebal ya. Lanjut, lihat ke bawah. Ya, wastaghfir, ro berbaris mati tapi sebelumnya baris di bawah. Namanya ro tarkik, ro yang dibaca tipis. Wasyawirhum, ro berbaris mati sebelumnya baris di bawah, namanya ro tarkik, ro yang dibaca tipis. Fil amri, sama, ro-nya berbaris di bawah, namanya ro tarkik. Lihat lanjut. Allah, ada kata-kata Allah tapi dibaca tebal. Allah, itu namanya lam tafkim, lam yang dibaca tebal. Innallaha, sama, lam yang dibaca tebal ya, namanya tafkim. Oke? Ya, jadi demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.